محمد. هيا نفتتح لقاءنا في هذا اليوم بقراءة بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أيها الطلبة الكريمة، في هذا اليوم سوف نبحث عن البحث الموضوع ما يتعلق بالحروف بين الحذف والكتابة. Ketika kita menulis ya, ada huruf-huruf yang dibuang kadang-kadang, ya. Jadi dia ditulis, ada yang kadang-kadang yang ditulis, ada yang ditulis tapi tidak dibaca, ada yang dibaca tapi tidak ditulis. Ada huruf-huruf demikian, ya. Ada yang tidak ditulis dan tidak dibaca untuk isyarat-isyarat tertentu. Misalnya yang ditulis misalnya yang dibaca tapi tidak ditulis haza, dibaca haza tapi nggak ada tulisannya ha, tapi haza biasa aja, dan seterusnya. Jadi ada memang dalam kitabah itu yang tuktab wala tulfas atau tulfas wala tuktab. Sebelum kita masuk pada pembahasan itu, ada satu pembahasan menarik, yaitu hazfun nun. Hazfun nun, pembuangan nun, ya. Nun yang dimaksud, coba kita lihat kepada contoh. Kitabat tilmizi mufidani. Bisa dibesarkan. Nah, itu hamzah yang satunya Ibrahim. Kitabat tilmizi hazfun nun judulnya. Satu lagi. Kitabat tilmizi, satu lagi, lain yang satunya, foto yang satunya, gambar satunya. Kitabat tilmizi mufidani. Gambar yang satunya Ibrahim. Bukan yang itu kaidahnya. Kitabat tilmizi mufidani. Nah, itu gambar siapa itu? Coba yang lain lagi. Dibukakan dulu ya, bentar. Kitabat tilmizi mufidani. Ada? Sudah? Baru ke download Ustaz. Iya ini. Oke. Contohnya al-amsilah. Kitabat tilmizi mufidani. Penunjukan penggunaan isti'malu yani al-kalimah mufidani secara i'rab, di situ dia menempati mauqi'nya menjadi khabar. Ini menunjukkan bahwa mubtadanya pasti musanna. Jadi kalau mubtadanya musanna, itu mestinya bacaannya kitabani. Itu ya, kitabani at-tilmizi mufidani. Tetapi dibuang nunnya. Kenapa? Nanti kita akan bahas di pembahasan di bab kaidah. Kaidah ya. Summa naqtu ila al-amsilah as-saniyah, ila al-amsilah as-saniyah. Muallimul madrasati. Muallimul madrasati. Ya. Mujidduna. Muallimul madrasati mujidduna. Mujidduna itu jamak muzakkar salim. Berarti mubtadanya juga jamak tuh. Berarti aslinya muallimuna. Kenapa hilang nunnya? Nanti juga akan terjawab di dalam kaidah. Mimman anta khaifun. Mimman anta khaifun. Dari siapa engkau takut? Mimman anta khaifun. Siapa yang kau takuti? Ya. Asal katanya min, man, nah dibaca mimman. Min, man, menjadi mimman.
Kenapa itu bisa terjadi? Akan juga terjawab di dalam qaidah. Kemudian yajibu alla nusaddiqa kulla ma yuqal. Yajibu alla nusaddiqa kulla ma yuqal. Yang jadi permasalahan adalah di Allah. Allah itu asalnya anla. Ya. Anla. Bukan, tapi di situ tulis Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kita tulis itu asyhadu an la. Nah, nanti kita akan bahas kenapa an la di situ jadi Allah. Nah, gitu ya. Baik. Kita lihat kaidahnya. Mari nanzur ilal kaidah. Apabila, saya terjemahkan biar cepat ya. Apabila isim musanna itu beridhofah. Contohnya tadi kitabat tilmidi. Apabila isim musanna kitabun kitabani, qalamun qalamani, ustazun ustazani, madrasatun madrasatani, atau ada nunnya semua. Apabila dia beridhofah tuhzafu nunuhu, maka dibuang nunnya. Jadi kalau 2 pulpen ustaz, qalamal ustazi, qalamal ustazi. Nah, gitu ya. Jadi untuk memperhatikannya, perhatikan siap atau kondisi kalimat. Kalau dia jadi mubtada, perhatikan khobarnya. Kalau khobarnya itu musanna, pasti yang dimaksud pasti musanna itu mubtadanya. Qalamal. Karena ketika dibaca, mesti bacaannya qalamal ustazi. Nggak ada qalamal ustazi. Nggak dibaca begitu. Hilang itu tanda panjangnya. Qalamal ustazi. Bukan qalamal ustazi. Qalamal ustazi. Kalau qalamal ustazi tak ada di kalau qalamal ustazi itu ustazi itu pasti mufrad. Hanya kalau nasab ketahuan juga. Qalamal ustazi. Kitabun abani, 2 nazartu. Mana Ibrahim? Apa lanjutkan Ustaz? Saya melihat 2 buku Ustadz. Gimana bahasa Arabnya? Nazartu kitabal ustazi. Baik. Perhatikan isim musanna ketika rofa dia menggunakan alif, itu babul i'rabnya. Kalau dia nasab, isim musanna nasabnya dengan ya. Kitabun kitabani, kitaban kitabaini. Kalau majrur dengan ya, kitabin kitabaini. Saya melihat, berarti jadi maf'ul bih yang dilihat ya. Berarti nazartu kitaban. Kalau 2, nazartu kitabaini. Jelas? Sekarang kalau dia idhofah, nunnya hilang. Nazartu kitabai al-ustadi. Karena ketemu 2 yang mati, bainya mati, ustad juga mati, dihidupin li'iltiqa is-sakinain. Dibacalah nazartu kitabail ustadi. Jelas nih? Kalau secara i'rab kitabai itu maf'ul bih mansub, tanda nasabnya dengan ya
karena dia isim musanna. Secara imla kalau ditanya mana nunnya, nunnya dihapus karena dia beridhofah. Dah, bis ya. Kasus yang sama terjadi juga pada jamak mudzakkar salim. Muallimunal madrasati nggak boleh, harus muallimul madrasati. Saya melihat ra'aitu muallimil madrasati. Atau ra'aitu muallimil, nggak bisa, muallimil madrasati. Jarang ada muallimil. Susah orang Arab. Ra'aitu muallimil ustadi. Nah, nanti urusan harokat mah urusan nahu, tetapi nunnya hilang urusan imla. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada, silahkan kalau ada pertanyaan. Kayaknya paham semua ada ini ya. Insya Allah. Boleh, yang mau bertanya siapa? Ada pertanyaan? Yang nggak paham ngomong ya. Saya nggak tahu kalau diam semua. Ada masalah? Ada masalah ya, semua punya masalah. Paham nggak ya? Nah, Ustadz mau nanya Ustadz. Boleh, boleh. Berarti Ustadz kalau misalnya dari segi imla nunnya dihapuskan, dari segi pembacaan atau penyebutannya dihapus juga Ustadz? Yang mana tuh? Misalnya yang tadi kita bani diidofah dengan al-ustadz, jadinya jadi kitabal ustadi langsung Kak Ustadz? Betul, kitabal ustadi. Hampir tidak kedengeran suara alifnya. Nggak ada suara alifnya. Bukan dibaca kitabal. Nah, gitu ya. Makanya anak-anak kalau imla itu sering salah. Kenapa? Dia fokus pada bunyi, lupa memperhatikan penjelasan sesudahnya. Misalnya begini ya. Saya baca ya. Kitabal ustazi mufidun. Itu jelas salah tuh ya. Kitabal ustazi mufidun. Kitabal ustazi mufidun. Kalau ditanya kitab itu musanna atau mufrad? Jelas mufrad itu. Karena mufidun keterangannya. Anda udah belajar tuh mubtada dan khobar. Gitu kan? Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Sekarang kalau dibaca, cuma nggak mungkin orang baca kitabul ustazi mufidun, pasti kitabul. Karena mubtada rofa. Gitu ya. Pasti gitu. Jadi cuma yang dibaca kitabal, nggak ada yang baca begitu. Kitabul ustazi. Paling kalau begini dia baca, yang bingung Anda. Ra'aitu kitabal ustadi. Oh, itu bingung Anda. Bisa satu bukunya, bisa dua bukunya. Ra'aitu kitabal ustadi. Nanti lihat ekornya. Kalau nggak ada ekornya, Anda tulis kitabal juga benar. Anda tulis kitabal juga benar. Ya, tinggal intuisi masing-masing. Dua-duanya benar. Kenapa? Karena nggak ada clue yang menunjukkan buku satu atau buku itu dua. Kecuali kalau saya tulis terjemahannya. Tolong tuliskan saya melihat dua buku Ustadz. Harus pakai musanna. Tapi kalau Anda imla, saya yang bacakan, saya tulis begini. Tolong tulis, saya baca. Ra'aitu kitabal ustadi. Anda tulis mufrad, Anda nggak bisa disalahkan. Anda tulis musanna, Anda juga nggak bisa disalahkan. Paham nih? Kecuali saya bilang begini. Ra'aitul kitabal. Ra'aitu kitabal ustadi
al-mufidani, al-mufidaini, al-mufidaini. Saya ulangi, kecuali ketika saya berkata ra'aitu kitab, ra'aitu bukan kitabal malah kitabail. Ra'aitu kitabail ustazi al-mufidaini. Jelas nggak nih? Soalnya kita sambil menghayal-hayal ini agak susah ngajar. Kalau dituliskan enak. Kalau yang di awal tadi saya ulangi. Ra'aitu kitabal ustadi. Itu hanya bisa ditulis mufrad ya. Karena kalau dijadikan musanna ra'aitu kitabail ustadi. Paham nggak nih? Kalau saya baca ra'aitu kitabal ustadi pasti mufrad. Karena kalau musanna saya pasti bacanya ra'aitu kitabail. Kitabai al ustadi. Pasti ya-nya pasti kelihatan. Baik, sampai di sini silahkan ada pertanyaan lagi. Nggak ada. Nah, kasus yang sama juga terjadi pada jamak muzakkar salim. Intinya kalau jamak muzakkar salim dengan isim musanna diidhofahkan, nunnya hilang. Baik dalam posisi rofa maupun posisi nasab ataupun posisi khofat. Nunnya tetap hilang. Muslimuna, muslimina. Mu'allimuna, mu'allimina. Jelas? Oke. Kemudian perhatikan ketika Anda nulis sesuai kaidah itu, ini saya bahasa Indonesiakan aja biar nggak panjang ya. Ketika Anda menulis, membuang, kan kalau mu'allimu, mu'allimul madrasah, itu kalau dibuang nun, kan tersisa waw. Biasanya kalau ada waw, kan biasanya tuh ada alif jamaknya. Ya kan gitu? Yadribu, yadribu, ada alif jamaknya. Yadribu, yadribani, yadribuna. Lan yadribu, tambah alif tuh. Hilang nun, tambah alif. Kenapa? Karena itu menunjukkan waw jamak. Kalau ini bukan, ini waw tanda i'rab. Maka tidak perlu ditambah alif jamak muzakkar salimnya. Paham? Jangan ditulis muallimu pakai alif. Yang bertambah alif itu waw jamak yang berada di fiil atau kata kerja. Ini kata benda. Wawnya itu tanda i'rab. Makanya kan alamat i'rab rofa itu salah satunya waw. Apa saja yang rofa dengan waw? Jamak muzakkar salim, asmaul khamsah, itu pelajaran nahwu. Udah, ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Lanjut. Tuhzafun nunu min kalimatai. Min kalimatai. Pertanyaannya, kenapa bukan min kalimatai ini? Min kalimatai. Nah, itu kenapa bukan kalimatai ini? Karena dia beridhofah. Min kalimatai min wa'an gitu loh. Makanya hilang nunnya karena dia beridhofah. Ada itu prakteknya saja. Sekarang terjemah kaidahnya. Nun itu dihilangkan dari dua kalimat, dua kata. Kata min dan kata an. Apabila dua kata tersebut masuk kepada huruf ma atau min. Min ma jadi mimma. An ma jadi amma. Ya.
Nah, itu yang umum. Jangan nanya, Ustaz, kenapa amma yatasaalun itu maknya nggak panjang? Itu nanti aja itu. Amma, anma, amma. Ya, bukan amma. Amma. Yang ini ya, bukan amma wa ammaman. Amma itu lain sendiri, itu amma ya amma. Tapi kalau Anda ketemu ain, ketemu ma'amma, maka aslinya adalah an, ketemu ma'an plus ma. Atau min plus ma. Jadi mimma. Nah, kalau ayat Quran itu wa mimma. Asal katanya wa min ma. Atau dia ketemu min. Ketemu man. Mimman. Bukan ketemu min ya, mimin nggak ada mimin. Mimman, ketemu man. Nah, amman itu contohnya ya. Amman, mimman, dan seterusnya. Nah itu ya. Dihilangkan juga nunnya. Yang mana yang hilang? Nun pada kalimat min dan an. Kenapa hilang? Karena bertemu dengan huruf ma atau bertemu dengan huruf man, harful istifham dua-duanya. Ada pertanyaan sampai situ? Nggak ada ya. Kemudian dihilangkan huruf nun dari kata min. Bukan. Dihilangkan huruf nun dari kata in. Nah, salah tuh nanti. In atau an apabila sesudahnya terdapat huruf ma. Ya. Asal katanya in. Jadi imma. Imma ini sebenarnya ada pengaruh tajwid ya. Karena dia jadi idgham bi gunnah. Anda tuliskan juga tetap imma juga bunyinya. Jadi daripada mubazir, orang Arab nggak suka mubazir. Jadi imma. Nah, nanti ada yang nanya kenapa asyhadu an la, annya muncul, la-nya muncul. Itu nanti dulu, yang ini dulu. Ya, jelas ini? Oke. Atau ketemu dengan Allah. Ketemu dengan la. Maka jadi Allah. Allah. Jelas ini? Asyhadu Allah. Nah, itu ada pembahasan di bawah. Coba si Jamri, mana Jamri? Biasanya ada 3 orang, Jamri dan kawan-kawan. Mana Jamri ini? Nah, coba Jamri jelaskan yang mulah hawatani nomor 1. Yang mana, Ustaz? Illam takun. Nomor 1. In lam takun. Apa ini? Apa tuh? Illam takun an nasibatil aja langsung nggak apa-apa, pemahamannya aja langsung. Nanti benerin bacaannya lagi. Apa maksudnya? Nggak paham, Ustaz. Coba siapa yang paham? Illam takun an. Siapa yang paham boleh? Saya kasih A nanti ini. Ayo, siapa yang paham? Saya kasih A nanti. Ayo.
Nggak ada ya? Nilainya A ini. Kalau paham ini saya kasih A ini. Ayo, tanpa ujian dikasih A ini. Kayak apa ini? Illam takun. Ya, pokoknya kalau bisa ini saya kasih A. Apa? Itu jawabannya Allah. Baik, nggak ada yang mau. Berarti intinya gini. Tadi kan kita udah bicara tuh ya. Kalau an, in, ketemu dengan mim, jadinya imma atau amma. Kalau ketemu la, Allah atau illa, jadi illa gitu ya. Jelas itu? Itu kalau la yang dimaksud atau an yang dimaksud nih, ini mohon maaf an-nya. Itu kalau annya huruf nasab. Paham ya? Ada an huruf nasab, ada an yang bukan huruf nasab. Kalau an huruf nasab masuknya fi'il mudhari. Kalau bukan huruf nasab kan boleh masuk isim. Maka kalau dia bukan huruf nasab, an dan la harus dipisah. Itulah jawabannya. Asyhadu an la ilaha. Ilah itu bukan fi'il mudhari. Makanya nggak boleh nyatu. Paham nggak nih? Boleh ada bertanya, kalau nggak paham boleh. Gimana? Ada yang mau bertanya silahkan. Kayaknya paham aja ini ya. Sudah paham dah, saya sudah paham. Pokoknya kalau annya sebagai huruf nasab, maka digabung dengan huruf la atau mim. Hilang nunnya. Tapi kalau an yang dimaksud bukan huruf nasab, sebagaimana dalam syahadat kita, itu an-nya menunjukkan bahwasanya. Tidak menunjukkan kata nasab itu. Karena kalau harfun nasbi, dia masuknya pada fi'il mudhari. Dia bukan harfun nasbi. Maka dia harus dipisahkan dengan huruf la-nya. Makanya bunyinya asyhadu an la. Walaupun ketika dibunyikan, tulisannya asyhadu an la, walaupun ketika dibunyikan asyhadu Allah, sama-sama Allah. Gitu ya. Karena yang satunya yang bergabung itu an-nya itu an harfun nasbi, yang satunya an bukan an nasbi lil mudhari. Bukan yang satunya. Maka beda cara tulisnya. Kemudian yang paling penting ketika ketika dia jamak muzakkar salim, ketika nunnya dibuang, terhadap waw itu tidak boleh ditambah alif untuk membedakan antara waw jamak dengan waw tanda i'rab. Gitu ya. Kalau yadribu, layadribu, itu nggak apa-apa muncul alif karena tanda i'rabnya hasfun nun. Gitu kan? Kalau ini muallimul madrasati, jangan ditambah-tambah alif. Karena tanda i'rabnya wow, alifnya datang dari mana? Alifnya bid'ah dolalah. Boleh ada. Ya, jelas sudah ya? Dah, pindah. Hamzah ibnun wa ibnatun. Yang suka pakai ibnun. Ibnu. Nah, nih. Hamzah ibnun wa ibnatun. Coba bacakan contoh pertama, Ibrahim. Contoh pertama.
Anan nabiyyu la kadhiba. La kadhiba apa la kadhibun? La kadhibun, Ustaz. Gitu ya. Saya nabi, tidak bohong. Nah, Terserah aja nanti lah kita bahas. Itu urusan nahwu aja dah. Baca langsung. gitu. Nanti cari jawabannya ya. Anan nabiyyu la kadhiba. Ustaz, La kadhib dah. la kadhiba. La kadhib. La kadhib. Nanti kamu cari kamu Ana kadhibah. banu Abdul Muttalib. Terus. Ana banu Abdul Muttalib. Iya, terus. Muhammadu banu Abdullah nabiyyu hadhil ummah. Terus. Khadijatu bintu Khuwailidi min ashrafi nisa'i Makkatin. Makkata. Oh, Makkata, Ustaz. Terus. Itu. Sa'di binatu Bashir. Oke. Baik. Perhatikan 4 contoh itu. Nggak usah berdebat bacaannya dulu ya. Nanti itu urusan nahwu. Kita urusan imla'nya sederhana. Perhatikan 4 contoh di atas. Lihat tulisan ibnun. Lihat tulisan ibnatun. Ada waktunya di contoh itu Anda melihat ibnun tulisannya lengkap. Ada yang cuma benun. Benun itu maksudnya itu Muhammadu benu. Baknya tetap mati. Nggak ada bin. Bin itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab baknya mati terus. Makanya saya bilang benun, nggak bisa, susah bacanya ya. Nah itu ada Anda ketemu ibnun, ada yang nggak ada, langsung dubenu, dibeni dan seterusnya. Ada yang bintun, ada yang ibnatun. Nah gitu ya. Pertanyaannya, kapan alifnya muncul, kapan alifnya hilang? Jelas? Itu soalnya. Kapan alifnya muncul, kapan alifnya hilang? Jawabannya. Jawabannya lihat kaidah. Kaidah. Lihatkan kaidahnya Ibrahim. Itu proposal. Nah, itu. Kaidah. Ada tuh kaidahnya, lihat kaidahnya. 1, kaidah berbunyi ditulis hamzah dihapus hamzah ibnun ya, dihapus hamzah ibnun dalam penulisan apabila dia menjadi sifat ya. Berarti jadi sifat tuh nanti harokatnya ngikut yang di mausuf ya, yang disifati nama sebelumnya. Apabila dia jadi sifat, kemudian mufrad dan berada di antara 2 nama. Ya. Dia sifat, posisinya jadi sifat ya. Kemudian bentuknya mufrad, kemudian syarat selanjutnya di antara 2 nama, kemudian syarat selanjutnya dalam 1 baris yang sama, fi nafsis satri, kemudian syarat selanjutnya tidak ada pemisah, dan yang dimaksudkan keduanya adalah nama. Dua-duanya dimaksudkan nama. Jelas? Oke, saya kasih contoh. Perhatikan ini. Contohnya gini. Hamzahnya kan tuh ibnun ya. Ibnun.
Sekarang kalau ibnun itu dia bisa jadi sifat, bisa jadi khobar. Misalnya saya kasih gini, ini nggak jadi sifat. Ibrahim adalah anak Abdullah. Bukan. Ibrahim, nama bapak siapa Ibrahim? Mana Ibrahimnya nih? Masran, Ustaz. Masran. Nah, kita ingin menjelaskan Ibrahim adalah anak Masran. Nah, almarhum. Adalah itu kan khobar tuh. Khobar. Kalau khobar bukan sifat kan? Oh. Karena bukan sifat berarti alifnya harus muncul. Ibrahim ibnu Masran. Ibrahim ibnu Masran. Jadi khabar makanya dia rafa. Paham? Ibrahim ibnu Masran. Muhammad ibnu Abdul Muhammad Muhammadun ibnu Abdullahi. Muhammadun ibnu Abdillahi. Ibnunya khabar, wahwa mudhaf, afdinnya mudhaf ilaih, wahwa mudhaf, Allahnya mudhaf ilaih. Paham? Muhammadun ibnu Abdillahi. Artinya Muhammad itu adalah anaknya Abdullah. Tapi kalau saya sebut Muhammad yang anaknya Abdullah. Muhammad yang anaknya Abdullah. Sifat kan? Kalau diterjemahkan langsung begini, Muhammad bin Abdullah, bahasa Indonesianya. Maka terjemahnya Muhammad bin Abdillah. Hilang alifnya. Muhammad bin Abdillah. Paham? Bedanya di situ. Kalau dijadikan keterangan, maka dia muncul alif. Kapan dia hilang alifnya? Jadikan keterangan atau apapun ya. Tapi kalau dia jadi sifat, ya, berada di antara dua nama, makanya dia hilang alifnya. Perdebatan terjadi pada nama Umar. Saya itu bukan berdebat, nggak cocok kalau disebut berdebat. Pernah berdiskusi dengan Dr. Fahrul. Karena syarat selanjutnya kan baina alamaini, di antara dua nama. Jadi nama pertama, nama kedua. Umar ibnul Khattabi atau Umar ibnul Khattab. Kenapa? Karena Umar jelas nama, Khattab itu nama bapaknya atau bukan? Karena setahu kita dalam sejarah Khattab bukan nama bapaknya. Nah, bagi mereka yang berasumsi bahwa Khattab adalah nama bapak beliau, maka mereka menulisnya Umar binul Khattab. Alifnya hilang secara imla loh ya, ini secara makna nggak berubah-ubah. Bukan secara makna, secara enggak berubah. Cuma secara tulisan beda. Kalau dia bukan nama, maka Umar ibnul Khattab. Paham ya? Jelas sampai sini? Sekarang syaratnya dia jadi sifat. Sekarang jadi sifat nih. Muhammad bin Abdillahi. Muhammad bin Abdillahi. Udah nih ya. Sekarang syarat selanjutnya, dia sudah sifat. Dia di antara dua nama. Dia harus satu baris. Di baris yang sama. Contoh. Lihat ini. Yang tulisan ini. Ini kan baris pertama. Ini baris pertama. Rupanya karena Anda tulis kepanjangan, di sini Anda tulis Muhammad. Sambungannya di bawah. Baris pertama Anda tulis panjang cerita. Pas di ujung baris pertama Anda tulis Muhammad. Bin Abdullahnya di baris kedua. Maka harus muncul alifnya. Kenapa? Karena dia tidak dalam baris yang sama. Atau Muhammad bin Abdullahnya nggak cukup lagi, Abdullahnya tak ke bawah, maka tetap harus muncul alifnya, ibnun.
Hati-hati ini dalam nulis. Makanya walaupun sama tulisannya, saya lihat dulu di mana letaknya. Satu boleh misalnya nih ya, si Siti Rahmah tulisannya kecil-kecil kayak semut. Satu baris cukup. Muhammad bin Abdillah. Ini Siti Sakinah tulisannya kayak gajah. Muhammadnya sudah habis satu baris. Sama-sama sifat, satunya pakai alif, satunya tidak pakai alif. Kenapa? Sebab karena satunya tertulis dalam satu buah baris, satunya ditulis di dua baris. Paham enggak nih? Ayo, kalau ada nggak paham tanya. Nggak ada tanda komanya, dunal. Ya. Nggak ada fasil. Nggak ada. Nggak ada pemisahnya. Kalau ada tanda koma atau apa ya tetap. Nggak boleh, dia harus langsung. Wal muradu bil alam. Yang diinginkan dari keduanya itu adalah identitas nama. Kalau bukan nama ini. Jadi perhatikan itu ya. Misalnya Muhammad bin Ishaq. Atau boleh katanya kinayah al-masyhurah. Kinayah al-masyhurah itu inilah perdebatan misalnya Umar bin Khattab. Khattab itu masyhurah sudah. Atau Muawiyah bin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu bukan nama aslinya loh, Abi Sufyan. Ada nama aslinya. Cuma dari dulu dan sekarang orang kenal Muawiyah itu anaknya dari Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Semua orang tahu. Karena masyhur sekali nama Abu Sufyan, maka dia dihukumi seperti nama. Maka ketika dia berada di dua nama, dia boleh menghilangkan alif. Sebenarnya kalau mau mengkritik, kitab ini pun salah. Wah, ini macam-macam, baru belajar sudah nyalahin kitabnya ini. Ya, coba lihat dia tulis Muawiyah bin Abi Sufyan, itu di bawah Abi Sufyannya. Harusnya Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Cuma saya yakin bukan penulis yang salah, ini bahaya nanti baru belajar pakai kitab orang nyalahin. Cuma beliau menuliskan seperti itu supaya Anda jangan rancu. Kalau dia tambahkan alif nanti bingung lagi. Gitu ya. Kita husnuzon terhadap tujuan dari penulis. Begitu ya. Kalau sebenarnya ujian itu salah itu. Harusnya ibnunya ada alifnya itu. Atau laqab masyhurah, gelar. Kinayah tadi kan penyebutan kinayah itu merujuk kepada misal anaknya, bapaknya, atau rumahnya, Al-Bukhari, ya seterusnya itu ya, kampung halamannya. Laqab atau laqab itu gelarnya, bukan dia gelar ya. Namanya laqabnya ya. Hashim Al-Abidin, Zainul Abidin dan seterusnya ya. Dipahami ya? Baik. Kaidah selanjutnya, idza lam takun ya. Idza lam takun ibnun sifatan, apabila ibnun itu bukan sifat, ka'anna kanat khabaran, misalnya dia menjadi khabar ya. Sabatat al alifu wan nun, tetap alifnya. Ya, inna zairan, contoh inna zahiran ibnu Khalidin. Sesungguhnya Zahir itu adalah anak Khalid. Itu kan ibnunya jadi khabar inna. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Boleh mau tanya? Ustadz, saya Yuvita Ya. mau bertanya. Siapa? Jadi kita cara Yuvita, Ustadz. Nah, Jadi cara kita membedakan itu akan menjadi sifat atau menjadi khobar itu gimana, Ustadz? caranya belajar nahu ya. Oh, Nanti
Terus kemudian Ustaz, Caranya, hah? Nanti kemudian pelajarannya. Jadi gini, caranya Anda pelajari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, apalagi misalnya mohon maaf, ada huruf yang jelas masuk kepada isim. Contohnya inna dan kawan-kawan, kana dan kawan-kawan. Itu kalau ada inna, ada kana, pasti ada khobarnya. Gitu kan? Kalau Anda tulis itu semua jadi isim kana misalnya, atau isim inna misalnya, Anda mesti tanya mana khobarnya. Kayak misalnya saya kasih contoh. Inna zahiran nabna Khalid. Saya jadikan sifat. Kalau saya jadikan sifat kan hilang tuh anunya. Apa? Alifnya. Saya kasih contoh, misalnya saya baca. Inna zahiran nabna Khalidin. Pertanyaannya mana isim khobar innanya? Kan nggak sempurna. Nah, berarti yang mungkin harus ada khobar innanya. Mana khobar innanya? Yang mungkin adalah bin itu. Jadi sesungguhnya Zahir adalah anaknya Khalid. Kalau dia jadi khobar, berarti harus muncul alifnya. Jadilah inna Zahiran ibnu Khalidin. Itu makanya pelajaran imla ini diletakkan di semester berapa kalian nih? Kan semester berapa kalian? 5 ya? 5, betul. Sekira sudah semester 7, ketua-tua muka kalian ini. Nggak bercanda-bercanda ya. Nggak, maksudnya kenapa diletakkan di semester atas? Karena untuk belajar imla itu minimal ngerti sudah beberapa ilmu-ilmu dasar nahwu dan shorof. Itulah kenapa tidak diletakkan imla itu di semester 2 atau semester 3, semester 4, supaya minimal Anda udah belajar jumlah ismiyah, supaya Anda udah belajar na'at, dan seterusnya, idhofah dan sebagainya. Jelas ya? Sekarang ibnatun. Nah, kebetulan kebanyakan perempuan nih. Kapan kalian jadi bintun, kapan kalian jadi ibnatun? Ketika nulis. Ya artinya sama anak perempuan. Tuktabu. Maksudnya tuktabu ibnatun itu ya. Bil alifi wat ta'i. Ada alifnya dan tak marbutahnya, wat ta'i al marbutati. Ya. Contohnya mislu hadhihi Hindun ibnatu Khalilin. Hadhihi Hindun ibnatu Khalilin. Kira-kira ibnatunnya jadi apa ya? Ibnatunya. Atau saya baca yang benar ya, berarti salah. Bacaan benernya hadhihi Hindun hadhihi Hindubnatu Khalilin. Nah, gitu betulannya. Hadhihi Hindubnatu Khalilin. Ya, hadhihinya mubtada, hindunnya khabar. Wahwa wahwa mausuf, sifatnya ibnatu, wahwa mudhaf, khalilinnya mudhaf ilaih. Boleh juga katanya wa yajuzu laka an tuhdafa alifuha fataktubuha bitta'it tawilah al maftuha. Boleh dibuang alifnya, tapi kalau dibuang alifnya, taknya dipecahin. Ya, ibnatun kalau hilang alifnya maka taknya dijadikan pecah, gitu ya. Jadi bintu. Nah kalau nggak dihidupi susah. Jelas ya? Intinya boleh aja ibnatun tuh boleh di mana aja. Ya. Tidak seperti nggak rewel seperti ibnun. Dia bebas saja dia. Cuma dalam sini kaidahnya nanti kita bahas ada nggak perubahannya. Cuma yang sementara
kaidahnya mengatakan kalau dia mau dihilangkan alif, taknya jadi pecah. Kalau mau pakai alif, taknya jadi bulat. Gitu ya. Kemudian idza waqa'at ibnu idza waqa'at kalimatu ibnin ya fi awwali satrin sabatat hamzatuha, kalau dia ditulis di awal kata ya, laukana baina alamain, ibnunya di awal kata. Contoh Ali, nah sengaja dia pisahkan tuh, dia sengaja dia kosongkan. Ali itu dia sengaja dia kosongkan. Ali ibnu Husain. Ini contoh aja ya. Jangan dibalik-balik. Bukan Ustadz, Husain anaknya Ali. Oh itu lain. Ini kita bicara contoh, bukan bicara silsilah dulu ya. Ali ibnul Husain. Ya, walaupun di antara dua nama, tapi karena terpisah tadi ya. Karena ibnunya turun. Di enter itu. Begitu juga katanya wa kadzalika idza waqa'at wahdaha idza waqa'at fi akhirih, atau salah satunya tertulis di apa? Sesudahnya Ali ibnu Husain, sebagaimana saya kasih contoh tadi. Pokoknya terpisah, dua-dua namanya enggak dalam satu baris, terpisah. Baik, selanjutnya kaidah yajuzu hasfu hamzah ibnun wa ibnatun. Nah, ini dibolehkan. Dibolehkan menghapus hamzah pada kata ibnun dan ibnatun apabila masuk atasnya hamzah istifham. Ini bukan di antara dua nama lagi. Abnuka hadza. Nggak usah kamu tulis ibnuka hadza. Kalau saya tulis hamzahnya gimana? Ya nggak salah, namanya juga ya juzu. Tidak wajib. Anda boleh tulis ibnuka hadza atau abnuka hadza. Atau ibnatuka hadhihi atau abnatuka hadhihi. Jelas ya? Atau didahului oleh ya nida, ya bani akhi, ya bena akhi. Boleh ditulis ya ibna akhi, ya benata akhi. Boleh ditulis ya ibnata akhi. Tulisannya ya juzu. Ada pertanyaan sampai sini? Kita ini nggak mungkin latihan kayaknya. Nanti saya kasih soal aja. Ada? Mantap, nggak ada. Ntar lagi habis ya. Wa yajuzu an. Bentar ya. Baik. Anda katanya dalam kaidah ini, Anda boleh menggunakan kaidah ibnatun sebagaimana Anda mengikuti kaidah ibnun. Maksudnya Anda bisa mengikuti rumus ibnun pada kalimat ibnatun dengan syarat ketika Anda membuang alifnya apa namanya? Wah, bentar. Saya pahami dulu ya. Silahkan yang lain juga dibantu difahami.
Baik, maksudnya gini ya, maksudnya aja secara keseluruhan. Maksudnya gini, ibnun dan ibnatun ya itu misalnya gini ya. Misalnya gini, Anda mau nulis ibnatun ya. Anda mau hilangkan alifnya sebagaimana Anda menggunakan kaidah hilangnya alif pada ibnun. Jelas ya? Tadi syarat-syaratnya kan sudah ditentukan, menjadi sifat mufrad baina alamain fi nafsi satri dan seterusnya. Anda mau gunakan kata ibnatun memakai kaidah ibnun gitu ya. Anda hilangkan alifnya. Boleh dengan syarat kalau Anda mau mengikuti kaidah itu ba-nya tidak diberi harokat. Ya, contohnya misalnya Aisyatu benatu. Boleh. Aisyatu benatu siapa namanya? Aisyatu benatu Abdillahi. Boleh kayak begitu. Tapi ba-nya nggak boleh diharokati. Kalau ba-nya mau dikasih harokat, ya, maka taknya harus pecah. Bintu jadinya. Nggak boleh Anda tulis bintun, taknya tak bulat. Paham nggak nih? Siapa tahu Anda mau ngikutin kaidah ibnun. Hilang, boleh. Tapi baknya, artinya gini, kalau Anda mau tetap pakai tak bulat, baknya harus mati. Tapi kalau mau Anda tak pecah, baknya boleh hidup. Kalau diharokati. Dan ba itu, ba dalam tulisan ini kalau Anda pakai yang ibnun dan ibnatun, itu selamanya harus sukun. Nggak boleh dikasihi harokat. Wa kasruha khata'un. Nah, di sini tulisin ini kaidah imla loh ya. Kalau dikasih harokat kasroh, maka secara penulisan hukumnya salah. Khata' kalau Anda baca Muhammad bin Abdillah, salah. Yang betul Muhammad bin Abdillahi. Kalau yang dimaksud bahasa Arab. Kalau yang bahasa Indonesia mau bin kah? Bun kah? Nggak ada pangbun. Mau Anda baca bin mah nggak berpengaruh. Kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, ketika Anda menulis atau mengucapkan, nggak boleh hidup baknya. Nah gitu ya. Ini bahasa tulis loh ya, bahasa resminya loh ya. Kalau sudah ngomong lah lain cerita. Kalau ngomong-ngomong keseharian ya bisa Muhammad bin. Tapi rata-rata kalau Anda baca Muhammad ibni, Muhammad ibni, Abdullah ibni, Abdullah ibnu, Muhammad ibnu. Kalau jadi sifat. Begitu ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, ada pertanyaan? Habis sudah. Minggu depan kita belajar al-huruf yang ditulis tuktab wala tulfas dan tulfas wala tuktab. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Ibrahim ada? Nggak ada ya? Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Minggu depan, biar tidak terlalu banyak kuotanya, mungkin nanti saya kirimkan fotonya, saya kirimkan suara penjelasannya ya. Saya rasa yang seperti itu agak hemat anunya, kuota Anda. Saya ini bukan juga kuota nggak terbatas, juga terbatas kuotanya. Ya, jadi minggu depan insya Allah kita akan, kalau tidak ada halangan dan mungkin untuk dijelaskan dengan suara, saya akan jelaskan dengan suaranya, saya kirim gambarnya. Tapi kekurangannya pakai itu Anda tidak bisa bertanya. Nah, gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang saya kirim itu tolong dibaca, direnung-renungkan gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya lama dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.